Pichel Techno kali ini akan mengulas sebuah TV box ringkas yang sedang menarik perhatian. Perangkat ini diklaim memiliki fitur-fitur yang menjanjikan, didukung desain yang menawan untuk ukuran yang mungil. Dan perangkat ini sering disebut-sebut mampu mengubah TV biasa menjadi smart TV yang lebih nyaman dan fungsional. Jadi apakah performanya benar-benar sehebat itu atau cuma sekedar gimmick-gimmick marketing belaka aja? Jadi langsung aja kita bahas seperti apa detailnya, let's check it out. Halo, balik lagi bersama Johan di sini. Di video kali ini kita akan bahas Q1 Mini Plus TV Box S. Sebuah TV box mungil yang digadang-gadang siap tampil besar dengan ukuran resolusi 8K, sistem operasi Android 14 dan fitur-fitur yang cukup komplit di kelasnya. Dan seperti biasa kita akan mengupas tuntas semuanya, mulai dari proses unboxing, desain dan spesifikasi, konektivitas, hingga fitur-fitur penting. Ini semua akan menjadi penentu apakah TV box ini benar-benar worth it untuk dibeli atau cuma sekedar jadi pemanis di meja TV aja. Dan tentu aja kita juga akan melakukan pengetesan singkat untuk mengetahui kemampuan aslinya saat digunakan sehari-hari. Jadi jangan buang-buang waktu lagi, siapkan cemilan dan mari kita mulai reviewnya. Untuk kemasannya, TV box ini datang dengan box berbahan karton berwarna putih yang ditemani aksen oranye. Secara sekilas bisa terlihat rame, hampir di setiap sisi ada informasi-informasi. Dan semua ini dibungkus dengan finishing doff serta spot UV pada beberapa elemen. Pada bagian depan box menampilkan ilustrasi TV box lengkap dengan nama produknya di bagian atas. Pada pojok kanan atas tertera informasi soal Android 14.0 dan juga Google TV. Sementara di bagian bawah berjajar logo-logo penting seperti Google Assistant, serta layanan streaming populer mulai dari YouTube, Netflix, hingga Prime Video. Berlanjut ke sisi kanan, teman-teman akan melihat deretan highlight selling point utama dari perangkat ini. Tepat di bagian bawahnya tercantum daftar lengkap isi paket penjualan yang terdapat di dalam box. Sementara di sisi kiri terdapat panduan singkat untuk melakukan setup TV box ini. Menariknya urutan langkah nomor 2 dan 3 terlihat tertukar ya, kebalik gitu loh. Di bagian paling bawah tertera juga informasi tambahan mengenai Android TV dan dukungan 8K Ultra HD. Untuk bagian belakang box terdapat banyak informasi. Ada ilustrasi besar yang menampilkan TV serta produk TV box ini. Tepat di bawahnya terdapat informasi mengenai Google TV, Google Assistant, dan fitur Chromecast built-in. Sementara di bagian paling bawah ditemukan detail tambahan seperti kapasitas penyimpanannya, serta deretan logo dan sertifikasi internasional. Dan yang terakhir, sisi atas dan bawah kemasan kosongan aja. Nggak ada apapun, jadi kita langsung aja ke bagian isinya. Nah, untuk isi paket penjualan, kita akan mendapatkan satu unit TV box, satu remote control, satu adapter power dengan panjang sekitar 1 meteran, satu kabel HDMI sepanjang 90 cm, dan yang terakhir satu manual book multibahasa, tapi sayangnya nggak ada bahasa Indonesia ya, jadi teman-teman mungkin harus butuh bantuan Google Translate lah. Lanjut ke desain dan build quality. Desain Q1 Mini Plus TV Box S ini mengedepankan kesederhanaan dan kesan modern. Bodinya berbentuk persegi 4 yang ringkas, membuatnya sangat mudah ditempatkan di mana aja. Meskipun finishingnya tampak bersih dan minimalis, tampilannya tetap menarik karena ada aksen pola huruf X di bagian atas yang memberikan sentuhan visual jadi lebih hidup. Di bagian bawah perangkat terdapat deretan lubang ventilasi kecil untuk menjaga sirkulasi udara tetap optimal. Selain itu, terdapat 4 kaki karet kecil yang berfungsi sebagai penopang agar perangkat tidak mudah bergeser. Informasi detail seperti kapasitas RAM, berbagai logo sertifikasi internasional, serta keterangan negara pembuat juga tertera di sini. Kemudian untuk urusan I/O portnya, maka TV box ini memiliki I/O port yang berada di dua sisi bodinya. Pada sisi pertama terdapat satu port power, satu port Ethernet RJ45, satu port HDMI, satu port jack 3,5 mm untuk audio, dan satu port jack 3,5 mm untuk infrared. Lanjut pada sisi kedua, terdapat dua port USB-E 2.0 dan 3.0, dan juga satu slot micro SD card. Sementara untuk sisi lainnya polosan aja, nggak ada apa-apa. Untuk build quality-nya, body TV box ini menggunakan material plastik ABS. Perangkat ini terasa kokoh, feel-nya dapet tanpa terlihat adanya skrup ataupun baut. Dimensinya ringkas, hanya sekitar 8,8 cm dan ketebalan di 2,2 cm. Dan juga bobotnya sangat ringan, sekitar 90 graman aja. Dan gak ketinggalan yaitu remote-nya. Untuk desainnya ya sangat standar seperti remote pada umumnya, dengan dimensi yang ramping sekitar 14,1 x 3,8 cm.
dan ketebalan di 2,2 cm. Remote ini sangat nyaman digenggam dengan dimensi tersebut. Materialnya terbuat dari plastik berwarna hitam dan finishing matte, memberikan tampilan yang bersih dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Build quality-nya juga baik, terasa solid dan kokoh saat digenggam. Tidak ada kesan ringkih atau rapuh sama sekali. Nah, berbicara sumber daya remote ini menggunakan baterai A3, menjadikannya praktis jika baterainya habis, cukup ganti aja tanpa perlu repot-repot lagi ngecas-ngecas. Lalu untuk tombol-tombolnya, pada bagian atas remote ini terdapat tombol power, tombol setting, tombol Google Assistant, dan juga tombol mouse. Tepat di bawahnya ada navigasi yang mengelilingi tombol OK. Lanjut di bawahnya lagi terdapat tombol back, home, delete, dan juga tombol live TV. Terakhir di bagian paling bawah terdapat tombol volume, mute, apps, terus juga ganti channel, serta tombol shortcut ke YouTube, Netflix, Prime Video, dan juga Google Play. Nah, untuk urusan konektivitasnya, remote ini sudah menggunakan Bluetooth, jadi pengoperasiannya lebih responsif dan teman-teman nggak perlu ngarang-ngarain remote-nya langsung ke TV box. Untuk spesifikasinya, TV box ini dibekali chip Rockchip RK3518 yang membawa CPU quad-core ARM Cortex A53. Sementara untuk urusan grafis, perangkat ini mengandalkan GPU ARM Mali 450 yang siap menangani kebutuhan visual dasar seperti streaming dan sistem UI yang cukup baik. Dari sisi memori, TV box ini dibekali RAM 2GB dan dalam kondisi idle, ketersediaan RAM-nya masih berada di kisaran 48% yang cukup longgar untuk kebutuhan harian. Tapi kalau misalnya udah masuk ke aplikasi berat atau multitasking yang lebih intens, kapasitas 2GB ini masih terasa mentok dan tentu aja performanya bakal jadi turun. Sementara untuk penyimpanan datanya, maka pada kemasan tertulis 16GB, namun pada hasil pengecekan lewat AIDA 64 dan CPU Z menunjukkan kapasitas yang terbaca tuh hanya sekitar 10,8GB. Kalau ruang internal terasa kurang, tenang aja, TV box ini juga menyediakan slot microSD tambahan. Jadi teman-teman bisa dengan mudah nambah kapasitas penyimpanan buat simpan file, install aplikasi pendukung, atau sekedar kasih ruang lebih biar perangkatnya tetap berjalan lancar. TV box ini diklaim mampu menghasilkan resolusi hingga 8K. Namun, klaim resolusi 8K tersebut sayangnya belum bisa diverifikasi secara langsung. Karena di Studio Visual Techno saat ini baru ada perangkat yang mendukung resolusi 4K. Sehingga belum bisa menguji kemampuan 8K. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah ngetes bisa di-share di kolom komen ya. Dan begitu dites menggunakan TV Samsung 8 series, perangkat ini langsung terdeteksi berjalan di resolusi 4K tanpa ada kendala. Sementara itu, untuk urusan konektivitas, TV box ini hadir dengan konektivitas yang lengkap. Sudah didukung Wi-Fi 6 dual band IEEE 802.11 BGN AC-AX yang mencakup koneksi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Kenyamanan penggunaan juga ditingkatkan dengan adanya Bluetooth 5.4 untuk menghubungkan berbagai aksesoris seperti remote, mouse, atau keyboard agar lebih fleksibel. Dan jika konektivitas Wi-Fi-nya kurang stabil, TV box ini juga menyediakan opsi koneksi kabel melalui port RJ45. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan AIDA 45, ternyata versi Bluetooth yang terdeteksi adalah 4+. Berbeda dengan spesifikasi resmi yang menyebut Bluetooth 5.4. Beralih ke sektor software, TV box ini menggunakan sistem operasi Android 14. Hasil pengecekan via AIDA 64 mengkonfirmasi versi Android ini. Yang berarti klaim versi Android yang digunakan adalah valid dan bukan sekedar gimmick marketing. Sayangnya ada satu catatan penting soal security-nya nih. Security atau tingkat keamanan sistemnya itu mentok di patch 1 Januari 2025. Sama seperti Android Stick yang sebelumnya pernah dibahas di sini, dengan standar sekarang, ini termasuk ketinggalan dan kurang ideal untuk sistem keamanan. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh hobi install aplikasi di luar Play Store, resikonya tuh wah bisa lebih tinggi lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian fiturnya. TV box ini menggunakan OS Android TV. Ditambah TV box ini juga punya dual UI ya, jadi teman-teman bisa pilih tampilan UI yang sesuai sama keinginan teman-teman. Serta pertama kali menyalakan TV box, beberapa aplikasi favorit yang telah dipilih oleh sistem tuh langsung aja ditampilkan. Di bawahnya akan muncul daftar aplikasi tambahan tergantung aplikasi yang telah teman-teman install. Secara default ada beberapa aplikasi yang udah pre-install ya, seperti YouTube, Google Play Store, Prime Video, Netflix, AirScreen, Dynamic UI, File Explorer, KD Player, dan tentunya fitur OTA Update yang memungkinkan perangkat ini menerima pembaruan sistem secara otomatis tanpa perlu repot update manual. Nah, di sini saya udah coba install beberapa game dan aplikasi di TV box ini. Mayoritas game ringan masih bisa berjalan dengan baik. Misalnya Beach Buggy dan juga Hungry Shark.
yang bahkan bisa dimainkan hanya dengan remote bawaan sebagai pengganti joysticknya. Untuk aplikasi lain seperti AIDA 64, semua tetap berjalan lancar karena tersedia langsung di Google Play Store. Sementara untuk aplikasi benchmark, teman-teman perlu transfer file APK secara manual lewat USB. Cara ini simple dan efektif, cuma jangan kaget kalau nanti ada beberapa aplikasi yang ternyata nggak kompatibel. Hal ini wajar aja karena nggak semua aplikasi juga emang dibuat kompatibel untuk berbagai device. Jadi balik lagi teman-teman tinggal sesuaikan aja aplikasi mana yang kompatibel yang bisa berjalan lancar di produk ini. Contoh yang pertama kayak 3D Marks memang bisa diinstal dan dibuka, tapi sayangnya nggak ada satupun skenario test yang bisa dijalankan di device ini. Jadi walaupun udah diinstal, cuma nggak bisa jalan gitu. Kedua, Big Bench versi 5.5.5.1 berjalan normal dan berhasil menghasilkan skor 87 poin untuk single core dan 274 poin untuk multi-core. Ketiga, AutoTune Benchmark juga bisa dibuka, tapi setiap kali tes dijalankan, aplikasinya selalu error dan balik ke home screen. Jadi hasilnya nggak bisa kita dapetin di sini ya. Sementara itu, PC Mark jadi aplikasi paling stabil, tesnya bisa dipasang, dijalankan, dan selesai tanpa kendala. Dengan skor akhir di 2973. Dari semua hasil tadi, bisa disimpulkan bahwa kemampuan TV Box ini buat menjalankan aplikasi benchmark masih kurang konsisten. Kemungkinan karena keterbatasan hardware dan optimasi software yang belum sempurna. Terakhir, untuk navigasinya, TV Box ini menggunakan remote control bawaan sebagai kontrol navigasi utamanya, dengan serangkaian tombol yang termasuk lengkap ditambah dukungan juga Google Assistant. Membuat perangkat ini dapat dikontrol dengan suara menggunakan mikrofon bawaan remote sehingga jauh lebih praktis dan nyaman. Open Prime Video. Open Netflix. Selain itu, kalau misalnya teman-teman pengen pengalaman navigasinya lebih fleksibel, TV Box ini juga bisa dipasangkan dengan keyboard dan mouse. Dengan tambahan perangkat itu, teman-teman bisa ngontrol semua menu tanpa perlu remote sama sekali. Cocok buat sering yang ngetik-ngetik atau butuh kontrol penuh yang lebih presisi. Overall, menurut pendapat pribadi saya, Q1 Mini Plus TV Box ini bisa dibilang sebuah perangkat yang cukup menarik di kelasnya. Desainnya simple, compact, performanya juga oke buat kebutuhan streaming harian. Dan juga fitur-fitur dasarnya sudah lengkap untuk dipakai sebagai media center di rumah. Dari sisi performa, chip RK3518 yang dipadukan dengan RAM 2GB ini masih lebih dari cukup untuk streaming sehari-hari. Output 4K 60Hz ini juga berjalan dengan lancar, memastikan pengalaman nonton film dan YouTube lebih nyaman di layar yang besar. Perangkat ini juga udah dilengkapi Wi-Fi dual band dan juga koneksi kabelan. Jadi nggak perlu khawatir lagi lah terkait masalah koneksi-koneksian. Jadi kalau teman-teman butuh TV Box untuk aktivitas harian seperti nonton film, YouTube, dan sekedar streaming-streaming santai, perangkat ini bisa jadi pilihan yang menarik dan aman untuk di kelasnya. Jadi kalau teman-teman butuh TV Box untuk aktivitas harian seperti nonton film, YouTube, atau sekedar streaming santai, perangkat ini bisa jadi pilihan yang aman dan menarik di kelasnya. Lalu untuk urusan harganya, TV Box ini dibanderol di kisaran harga 200 ribuan. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang dicantumkan di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, X, Instagram, TikTok, dan juga website kita di pichelmediagroup.com. Dan kunjungi beberapa YouTube channel kita juga di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Games yang bahas konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe-in ya guys, satu-satu. Jadi itu dia video Pichel Techno kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Goodbye.